aku bisa relate orang-orang yang sedih karena cinta. Walaupun sekarang aku nggak bisa relate lagi ya, tapi aku bisa membayangkan perasaan mereka kayak apa. Kalau sekarang aku lihat lucu, karena kita udah sampai pada titik ini gitu maksudnya. Tapi kalau aku dulu ya tiba-tiba dengar lagu nangis gitu kan ya. Iya, betul. Jadi berasa jadi bintang video klip Iya. sih. Lihat daun nangis gitu kan ya. Aku tuh gelisah apa ya? Aku tuh Udah mulai? Iya, sudah mulai nih. Ya udah gitu dong. Kegelisahan dalam hidup yang merubah ya. Yang mengubah. Iya. Antum kan nggak Oh punya- ada Bu. nggak Antum punya dulu Tuhan ya. lu, nggak punya Tuhan. Karena masalah dia pasti gede-gede kan. Enggak. Ya antum dulu lah. Aku Justru udah, kegelisahan adalah konten terbesar dan terbaik untuk bisa menciptakan inspirasi kan? iya sih. Antum nggak punya duit ya pasti ya. Nggak jadi, biasa kayaknya semua orang hijrah ngalamin Iya. nggak sih? Kayak mendadak kayak apa usaha bubar gitu. Kayak kayak Usaha. Ini misalkan gini lah. sebelum antum hijrah. Iya kan? Ha-ha. Atau emang udah mau ngomong soalnya setelah itu aku nggak punya kegelisahan. Asik. Kan mengubah hidup kan? Comal. Mengubah hidup menurutku yang paling berkesan kan waktu dari sebelum ngaji ke ngaji kan. Jadi ngerasa kayak tahu-tahu kayak dihianatin teman, terus kayak sering kelaparan gitu kan sih kayak usaha nih kayak orang lain bisa gitu kok gue nggak bisa gitu loh. Gue ngelakuin bikin video yang sama kok nggak ada yang mau pakai jasa gue gitu. Jadi kayak gitu itu jadi kayak ngerti nggak sih? Intrik-intrik persaingan. Iya, jadi bentuknya tuh drama banget. Jadi itu mungkin itu intinya. Hidupku penuh drama. Jadi kayak semua yang di drama tuh kejadian di hidupku. Asik. Drama Sebagai banget kayak kameramen. enggak sebagai individu maksudnya kayak Oke. di sekolah di kampus gini Iya. gitu. Lama-lama aku akhirnya kayak nemu aja jalan menenangkan diri. Makanya hijrah pertama kali itu aku kerjanya cuma di masjid aja. Serius dari pagi ke malam tuh cuman Nunggu makan di masjid gitu ya. enggak sih, makan keluar. Aku gak kayak gitu juga. Maksudnya cuma ngerasa kayak nemuin ketenangan gitu loh. Capek hidupku kayak wah. Jadi paling itu gelisah masalah kok hidupku bermasalah mulu. Gitu. Iya. Itu sih paling. Kalau aku cewek, jelas. Sebelum ini ya, sebelum jadi muslim ya. Kegelisahanku cewek. Jadi hidupku itu kalau sana universe ini punya pusat gitu kan ya. Kalau tata surya ini pusatnya adalah matahari, maka hidupku tuh pusatnya adalah cewek. I know it so well. You know me so well ya. Ini lagu dong jadi. Jadi karena aku dulu bucin ya. Iya, jadi bucinnya Video tinggi ya. Iya, aku merasa bahwa kalau punya cewek itu menyelesaikan kehidupan. punya dia kayaknya. Iya, kalau misalnya dia menolak itu rasanya aku mau mengakhiri hidup Iya, kayak gitu iya, ya. Gitu. Jadi Cewek. bucin ya. Jadi Bucin masalahnya. kekhawatiranku itu adalah sebenarnya lebih sih karena setelah setelah putus pacaran itu akhirnya aku diganggu dengan banyak hal yang kayak apa ya? Pertanyaan filosofis sebenarnya. Jadi kayak orang jatuh cinta itu kan sebenarnya kan filosofer ya. Jadi orang jatuh cinta tuh seringkali dia mempertanyakan hal-hal kayak antum tadi. Cuman kalau antum kan kenapa nggak ada yang pakai jasa gue kan gitu kan ya? Ya maksudnya itu satu. Iya. Kenapa hidupku bertubi-tubi gitu? Iya. Kesannya cuma itu ya. Berarti hidup Fuad cuma sederhana ya. Iya. Apa tuh? Pengen dipakai. Iya. Nah cuma itu kan udah dihantin teman, iya. ditikung. Nah, Orang-orang kayak dia kayaknya nih. Iya, pertanyaanku filosofis. Pertanyaanku filosofis. Misalnya contoh kayak tadi, kenapa ada orang yang dia itu misalnya, contoh ya, ketika aku putus cinta itu aku malah baca buku. Aku baca buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke. Aku baca buku tentang Laila Majnun. Iya. Aku menghatamkan Shakespeare. Iya kan? Lalu kemudian aku belajar segala macam yang itu. Jadi kalau ketika aku putus itu, aku merasa ada ruang kosong dalam hatiku yang sangat besar sekali. Yang terus diisi dengan segala sesuatu tadi. Tapi kenapa putus itu buat antum galau? Ya, Putus kan sudah berarti antum sudah pernah memilikinya. Gimana aku yang belum ketikung? Begini saya. Aku sampai melukai diri loh saat gara-gara ditikung teman. justru kalau antum belum pernah memiliki, antum tidak akan merasa sakitnya ketika kehilangan. Aku kehilangan dua-duanya, Tat. Orang yang pengen aku deketin dan temanku yang nikung aku. Katanya kan belum. Iya, pengen aku miliki. Dan teman aku. Antum bayangin, aku sudah memiliki.
Antum nggak tahu ya. Kenapa dia marah? Dia pasti bucinnya gara-gara dia tidak juara 1 gitu ya. Paling dia Kenapa antum ngerasa sedih ketika tidak memiliki? Dia Nggak, kan sedih dia udah ketika pernah tidak memiliki. memiliki. Terus nggak punya. Terus kan kehilangan. Antum bacanya kapal Van der Wijk itu kan mati. Iya memang. Oh, kenapa malah baca itu? Bukannya Oh, iya. menyayat hati. Betul, karena kita mencari jawaban. Ada nggak bisa fill in the blanks gitu loh maksudnya. Nah maka orang bilang tuh kehilangan tuh kalau antum sudah merasa memiliki. Kalau antum belum memiliki, antum baru merencanakan memiliki. Berarti itu adalah ditikung disalib di tikungan. Iya betul, makanya dia ditikung. Iya, berarti sakitnya ditikung, bukan karena memiliki. Karena belum tentu dia mau sama antum juga. Iya tentu, karena dia mau sama temenku. Gimana sih? Justru itu bikin sakit. Karena dia awalnya. Aku sampai punya mimpi tadi. Iya. Aku kalau nikah nggak akan undang teman-temanku. Asik. Takut ditikung. Jangan dikenalin ya gitu. Iya, aku males aku. Iya. Nanti dia bilang gini, kok temen lu lebih keren. Iya, jadi Iya. kalau aku secara singkat ya memang bucinnya masalah perasaan ya. Masalah relationship, khususnya relationship dengan lawan jenis. Nah, dan aku pikir itu menjadi kekhawatiran bisa buat aku benar-benar nggak mood. Sampai akhirnya ini ya, mengubah tuh bisa bikin buku soal cinta itu kan. Benar. Dan tadi sebenarnya kan orang yang tadi ketika dia jatuh cinta, sebenarnya itu menurutku bagus juga sih patah hati itu ya, karena kita jadi suka baca buku, kita jadi suka untuk explore kenapa. Tapi tergantung orangnya kan. Kalau orangnya memang kayak gitu positif. Bunuh diri kalau iya, enggak. kalau mau bunuh diri. Iya. Makanya buku udah putusin aja. Itu apa namanya? Kayak antum karena udah pernah ngalamin kan. Aku bisa relate orang-orang yang sedih karena cinta. Walaupun sekarang aku nggak bisa relate lagi ya, tapi aku bisa membayangkan perasaan mereka kayak apa. Kalau sekarang aku lihat lucu, karena kita udah sampai pada titik ini gitu maksudnya. Tapi kalau aku dulu ya tiba-tiba dengar lagu nangis gitu kan ya. Iya, betul. Jadi berasa jadi bintang video klipnya kan sih. Lihat daun nangis Iya, gitu kan ya. bener. Gitu kira-kira. Hujan dikit, wah Iya. ini kayak Allah turunkan khusus untuk gue Iya, terus ada ini kok deja vu ya dengannya. Gitu. Gimana? Antum Kalian berdua coba tidak bisa. pernah merasakan cinta ya? Wah, gimana Om Simon? Antum lah. Lah, masalah keluarga kayak gini. Kan salah. jadi saya setelah Masalah lo menikah, Kan apa? kegelisahan itu kan diukur berdasarkan kapasitas seseorang. Semakin kapasitas seseorang itu besar, semakin cerdas orang itu, semakin kuat orang itu, maka kegelisahannya itu akan makin besar. Betul. Jadi pengajian ini ya. Nah, tahu nggak? Karena aku ngerasa aku bodoh dan ngerasa kapasitas nggak besar, jadi sebenarnya aku nggak punya kapasitas, kamu nggak punya kegelisahan apapun. Ya udah cukup dengan Nggak dengan mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada yang mengubah kamu. Kalau kamu tiap hari marah-marah dulu tuh apa? Iya. Itu kan nggak bisa. Oh ya, aku mungkin. sangat gelisah dengan kezoliman negeri ini. Luar biasa. Tadi katanya nggak ada ya. Aduh. Aku sangat gelisah. Tapi BBM naik. Tapi kan bisa banget. itu bukan kegelisahan yang mengubahmu kan. Iya. Oh, Pertanyaan kegelisahan yang mengubahmu. Justru kegelisahan itu kan bisa ada dua berubah tuh, ya kan? Karena kegelisahan terhadap sesuatu yang baik, sama kegelisahan karena dia ditindas. Iya kan? Gimana sih bro? Gimana? Ada yang mau ditengahin nggak ini? Karena kami mau cerita. Iya, Cuman gimana? mau jadi gelisah. Ya gelisahin Di saat waktu kecil lu ngeliat orang-orang kayak Ahmad itu gitu ya? Iya, gimana? Gimana ya kalau kegelisahan yang merubah, ya aku ngalamin itu semua ya, yang percintaan segala macem, tapi yang berubah sampai hijrah itu, Iya. kebayang nggak sih setiap hari disuruh main musik dulu pas kuliah? Itu antum gelisah ya suruh main Kalau musik. itu jurusannya antum. Iya. Wajar dong. Stres lu, Zat. Masa gelisah antum suruh main Stres musik? lu. Heeh. Sehari 8 jam. 8 jam begini. Iya. Waktunya sholat Terus nggak ditabrak. bisa ya? Nggak boleh pisah. Sama dosen kan seperti itu ya, dididiknya ya. Bayangin aja, itu kan bagi aku ini bukan kultur agamaku gitu loh. Kayak Oh, berarti udah mulai ngaji. nabrak semua waktu sholat, Pak. Oh. Jadi aku itu senakal-nakalnya tapi tetap sholat. Tapi Oh, iya, ketika begitu, nabrak semua waktu sholat. Iya. Bahkan teman-temanku yang muslim itu bilang, sahabatku, udah dijamaah aja, gak apa-apa. Di zamannya sebab Khususnya memainkan piano ya. Pantesannya jadi haramkan itu musik ya. Memang hebat ya institut syariah Islam itu. Iya. Ya kemudian apa ya, lama-lama nggak betah. Mungkin orang UGM bilang
kenapa sih kalian enak hidup kalian itu setiap hari suruh main musik? Ya, padahal stres tentunya. Coba kamu mikir tiap hari suruh main. Kalian orang GM kan mereka belajar mikir pelariannya main musik. Ya. Kita tiap hari main musik. Ketika kita stres, kalau kita stres pelariannya kemana gitu? Belajar. Masa belajar. Iya benar-benar. Iya, kan? Makanya orang-orang yang kerjanya memang benar di industri entertain. Iya, itu sebenarnya banyak yang kayak narkoba, ada yang bunuh diri. Itu karena ya dia udah setiap hari itu. Hiburan coba. Pengen dosis yang lebih tinggi ya? Iya bingung kan? Ya, termasuk kegelisahan anak-anak gamers itu kan. Iya. Aku pernah baca atau nonton gitu. Ya kalian kalau main game ketika stres main game, kami kerjaannya main game setelah kita stres ngapain? Udah main game lagi. Kami menghibur yang komedian, kami menghibur kerjaannya, menghibur kalian ketawa-ketawa. Nah kami sendiri menghiburnya pakai apa? Iya benar-benar. Siapa yang bisa menghibur kami? Dibacakan Quran ya. Orang dikasih ketahuan kita udah tahu rumusnya gitu. Iya kan makin jago pemika itu kayak Ridwan Remin, makin susah loh bikin dia ketawa. Dan ada satu titik kalau kita menjalani apapun, aku pikir memang jenuh. Cuman kalau dalam kasus kekhawatiran ya, aku pikir kekhawatiran kita semua sama kan. Yang ada sesuatu yang ada pain, sesuatu yang ada kesakitan di situ ya. Dan kesakitan itu kan mendewasakan orang. Makanya kalau ada anak-anak yang benar-benar dimanjain sama orang tuanya, itu dia nggak pernah merasakan pain, rasa sakit, nggak pernah rasa sakit, sehingga dia nggak berkembang. Sebenarnya kekhawatiran itu menghasilkan rasa sakit, yang rasa sakit itu akan menjadi sebuah prekursor ya, menjadi sebuah pemicu. Belajar dari luka. Betul. Seperti singa yang terluka lalu menjilat lukanya dan berjalan kembali. Enggak ada menjilat juga. Gimana dia menjilat lukanya? Kalau lukanya di sini gimana? Antum singa. Kalau lukanya di sini gimana dijilatnya? Apa? Susah ya? Kan dia berantem di sini lukanya. Iya. Betinanya. Masalahnya singa itu menjilat luka binatang lain. Iya. Itu dirasa bukan dijilat. Iya, itu dicicip. Lebih tepat kalau ulama tuh berkata, Imam Syafi'i itu pernah berkata kalau nggak salah dalam syairnya, luka itu adalah jalur obat yang terbaik. Jadi luka itu adalah jalur obat yang terbaik. Kalau orang mau memasukkan hidayah itu biasanya lewat luka. Oh benar dilukai gitu. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu, contoh misalnya kayak aku khawatirnya misalnya pada cewek, akhirnya terluka. Nah di situ belajar. Kalau aku jadi misalnya playboy misalnya, atau lebih tingkat tinggi lagi fuckboy misalnya, suaminya terluka. Bahaya. Iya. Di situ jalur hidayah. Yang masuk bukan obat, yang masuk virus. Iya bahaya kan gitu kan ya. Nah artinya kalau misalnya jadi kayak gitu ya mungkin orang nggak belajar. Benar. Maksudnya ya tadi kayak orang dimanjain gitu loh. Ada orang yang di sekolahku dulu dia cari siapapun dapat karena dia orang kaya, karena bapak ibunya kaya juga. Namanya orang kaya kalau milih pasti yang cantik, pasti anaknya kan minimal kan cakep. Jadi dia cowok mau nyari siapa aja dapat. Orang dia bawaannya tongkrongannya mobil. Dia nggak pernah merasakan rasa sakit dong seperti aku. Maka dia nggak pernah baca buku. Kayak yang Antum pernah bilang ya dulu ya, apa namanya, orang tuh kayak sakit dulu baru dia nyari dokter gitu ya. Benar. Kalau ngerasa sehat-sehat aja ngapain? Betul. Gitu. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin kuat. Itu adalah itu yang kita pelajari dari Dragon Ball. Dragon Ball. Goku itu kan dia mendapatkan kekuatan setelah hampir mati. Kaum saya itu ketika dia in the brink of the death gitu ya. Terus kemudian dia selamat, dia menjadi lebih kuat. If something doesn't kill you, make you stronger. Itu pepatah zaman dulu. Jadi nggak apa-apa. Pepatah India. Dia kayak itu bertiga. Dia punya kali ini biara kali. Iya. Very good. Itu dari Dragon Ball. Dari Dragon Ball. Jadi artinya kekhawatiran itu perlu. Itu yang menjadi sebuah kesimpulan. Dan nggak mungkin kata Hawa tadi nggak ada kekhawatiran, nggak mungkin. Semua orang pasti punya kekhawatiran. Bahkan ketika dia merasa hopeless, ketika dia merasa tidak punya meaning dalam hidup dia, dia pasti punya kekhawatiran. Kayak orang Jepang misalnya. Loh, itu yang bikin dia datang ke Antum bawa akun dia kan? Betul. Nah itu kan khawatir. Sama kayak orang Jepang ketika dia bunuh diri itu pasti ada kekhawatiran dia. Yaitu adalah apa? Kekhawatiran adalah dia nggak menemukan excitement di dalam kehidupan dia.
Itu kan kekhawatiran sebenarnya, sesuatu yang membuat orang tuh khawatir. Makanya orang-orang Jepang itu banyak membuat segala macam, mulai dari training motivasi lah, lalu kemudian nasihat lah, buku lah, anime lah, semuanya untuk memberikan mereka meaning of life. Motivasi hidup. Gitu maksudnya, motivasi hidup. Nanti punya anak gitu, ada nanti bisa anaknya jadi gede, nanti dia bisa memberikan manfaat dan segala macam. Karena orang-orang Jepang nih bingung nyari manfaat. Nah, itu kekhawatirannya mereka. Tapi ini enggak sih, orang yang nggak pernah punya luka itu justru mereka lah yang kadang hopeless sama hidup karena nggak punya motivasi hidup. Itu dia, karena mereka semua sudah tersedia. Tapi pada puncaknya bisa jadi itu jadi kekhawatiran dia. Iya, karena benar. Pada puncaknya itu yang jadi kekhawatiran. Sekarang Korea itu ketika sudah mengungguli Jepang, mengungguli segalanya, justru angka bunuh diri mereka yang tinggi. Iya, maksudnya kan kekhawatiran itu keniscayaan kan, selalu ada kan. Betul. Makanya tadi orang tanpa luka pun orang bisa khawatir gitu. Nah itu. Ketika itu terus menerus akan jadi kekhawatiran, kok gue nggak bisa belajar, kayak kok gue gini-gini aja. Nah itu, kok nggak sakit gitu. Padahal yang lain kan sakit nih gue ya. Ini dia kayak film apa yang ijo-ijo brutal. Apa Squid Game? Lu tahu namanya ijo-ijo brutal. Iya. Itu jokes si balik tuh. Iya. Itu kan di film Squid Game kan siapa namanya yang siapa orang tua Ilnam. Iya. Dia kan membuat game itu benar. untuk mencari meaning of life. Benar. Jadi dia bilang gini, dulu ketika aku nggak punya uang, aku bersemangat untuk nyari uang. Sampai ketika aku sudah punya semuanya jadi nggak berarti. Jadi ketika semua jadi nggak berarti, dia mau nyari worry-nya apa? Kekhawatirannya apa? Oh, gimana kalau seandainya kita buat semua orang ini ketika mereka punya pilihan-pilihan ekstrim dalam hidup dia, aku mau lihat bagaimana mereka memilih satu pilihan. Kayak contoh misalnya kalau aku mati atau dia yang mati, aku mau ngelindungin orang atau tidak. Nah dia kasih kemudian duit yang banyak sehingga orang tuh mau untuk sampai kayak apa ya? Orang bilang muncul insting reptilnya untuk menyelamatkan diri itu seperti apa. Contoh ada beberapa film kan juga diambil seperti itu ya. Dalam kondisi terdesak siapa dulu yang diselamatin? Kayak orang India atau ular? Orang India atau ular? Itu bunuh yang mana dulu? Itu kan ya. Jadi, nah itu terkait itu juga sama di dalam Al-Quran juga ada. Maka ketika orang-orang Yahudi itu ketika dikasih manna wa salwa, mereka kehilangan kenikmatan dalam makanan. Bayangin aja manna wa salwa, makanan yang super enak lah, yang datang langsung dari langit, menunya dari Allah, langsung dari langit. Tapi itu ternyata membuat orang-orang Yahudi merasa bahwa ini tidak ada arti dalam kehidupan mereka. Jadi mereka kayak makan tuh cuma taken for granted. Nah mereka mau cari kenikmatan makan seperti yang mereka pernah rasakan sebelum mereka dapat manna wa salwa. Maka mereka minta pada Musa, wahai Musa, doain pada Tuhanmu, bisa nggak ditumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi supaya kami bisa merasakan kenikmatan sebelum kami dapat manna wa salwa. Cocok tanam dulu, ambil dulu. Cocok tanam dulu, bersusah payah dulu, melihat tumbuh. Oh ternyata ada bunganya, lalu kemudian jadi bijinya dan segala macam. Jadi kayak gitu-gitu. Maka itu yang mereka minta. Jadi kekhawatiran itu penting. Artinya benar tadi kata Sifrun, kalau ada orang semua hidupnya terpenuhi, maka dia pasti nanti jadi orang yang manja dan tidak bisa menjalani hidup, ujung-ujungnya bermasalah. Itulah yang menjadi kekhawatiran dia. Iya, betul. Yang harus dia selesaikan. Gitu. Karena Tuhan nggak mungkin ngasih masalah lebih berat daripada yang bisa aku pikul, maka Tuhan jangan peringan masalahku, tapi kuatkan pundakku. Kayak gitu-gitu loh. Jadi dia tuh mengajar kita tuh minta pundak yang lebih kuat. Jangan minta Tuhan untuk meringankan masalahmu, tapi mintalah Tuhan untuk menguatkan pundakmu. Itu. Mari ya Mas astrologi. Iya. Mintalah Tuhan untuk memindahkan masalahku ke dia. Karena tidak ada masalah yang besar ketika dipikul oleh orang lain. Itu kayak Anda sekali.